yang saya banggakan dan saya cintai. Selamat datang di kelas 12 program ilmu agama Islam. Insya Allah mata pelajaran yang akan kita kaji adalah mata pelajaran Masail Fiqhiyah, mata pelajaran khas IAI, khususnya sekarang di kelas 12. Pembahasan kali ini kita akan mengkaji kitab yang dijadikan landasan, dijadikan sumber adalah kitab Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah Muta'aridah karya Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria yang bukunya seperti ini. Kemudian juga kitab ini sudah diterjemahkan, ada Al-Hidayah edisi kompilasi. Diharapkan kepada para santri yang belum memiliki ini bisa diusahakan memilikinya dan sudah ada jualan online. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang masyru'iyatul idi fil musholla, disyariatkannya sholat id di musholla. Musholla di sini artinya adalah di lapangan. Sebagaimana kita mafhum, selama ini kita melihat di masyarakat ada yang melaksanakan sholat id itu, ada yang di lapang, ada juga yang di masjid. Tapi pembahasan kita di sini diberi judul disyariatkan sholat id itu ternyata di lapangan. Kita bisa lihat misalnya beberapa dalil berikut. Pertama ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha, bahwa Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ilal musholla. Nah, di sini ilal musholla, ke lapangan atau tempat sholat. Fa'awwalu syai'in yabda'u bihi as-sholatu, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah sholat, maksudnya sholat id. Summa yansorifu, kemudian Nabi berpaling atau berdiri, fayakumu berdiri, muqabilan nasi, menghadap kepada orang-orang, wan nasu julusun, dan orang-orang para sahabat ketika itu duduk, ala sufufihim, di barisan saf mereka, faya'izuhum, lalu Nabi memberi pengajaran, wa yusihim, dan memberikan wasiat. Nah, dalam hadis ini ada penjelasan bahwa Nabi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musholla, keluarnya itu ke lapangan. Sehingga berdasarkan hadis ini hadisnya sahih riwayat Bukhari, bahwa pelaksanaan Id itu oleh Nabi dicontohkan di lapangan. Kemudian dalil yang kedua, an Ummi Atiyata, hadis dari Ummi Atiyah. Qalat, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kami kaum wanita, an nukhrijahunna fil fitri wal adha, bahwa supaya kami mengeluarkan, membawa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, al awatiqo, para gadis, wal huyyabo, wanita haid, wal zawatil khuduri, dan para wanita yang dipingit. Jadi ternyata berasal dari sini ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha yang dibawa serta itu para wanita yang dipingit termasuk yang haid supaya ikut ke lapangan. Fa'ammal huyyadu fayatazilna sholata. Nah, adapun orang yang haid, wanita yang haid tidak bisa mengikuti salat karena terhalang oleh haidnya. Wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, tetapi mereka bisa mengikuti kebaikan atau mengikuti nasihat, seruan pada da'watal muslimin, dan ajakan atau seruan kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini juga kan sebagaimana kita mafhum kalau wanita haid tidak boleh memasuki masjid. Tetapi dalam Idul Fitri, Idul Adha, mereka dikerahkan, diikut sertakan tanpa mengikuti salat, sementara mendengarkan khutbah itu mereka bisa dilakukan. Nah, berikutnya yang ketiga, ini ada hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu asabahum matarun, bahwa katanya pernah terjadi hujan, fi yaumi idin, pada hari id, fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi salatal idi, salat id, fil masjid, di masjid. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, di sini bahwa ternyata pernah terjadi di masa Nabi ketika mau salat id, katanya ternyata hujan, lalu Nabi melaksanakan salat id itu di masjid. Tetapi ada penjelasan di bawah komentar ulama di kitab Nailul Autor Imam Asy-Syaukani, al-haditsu akhrajahu aidan, hadis ini dikeluarkan juga al-Hakimu oleh Imam Al-Hakim.
Wasakata anhu Abu Dawud wal Munziri, tapi Abu Dawud dan Imam Al-Munziri diam, tidak memberi komentar hadis ini dari sisi kualitas. Wa qala fit talkhis, sementara pengarang kitab At-Talkhis berkata isnaduhu dhaifun, sanad dari sini dhaif, intaha, berakhir. Wa fi isnadihi, di dalam sanad dari sini rajulun majhulun, ada rawi yang majhul, yang tidak jelas orangnya. Wa huwa, yaitu Isa bin Abdil A'la bin Abi Farwah al-Farwi al-Madani. Ada nama orangnya tapi tidak jelas identitasnya, sehingga hadis majhul. Qala fihi az-Zahabi fil Mizan, Imam Zahabi berkata dalam kitab Al-Mizan, Mizanul I'tidal, la yakadu yu'rafu, hampir saja rawi ini tidak dikenal. Wa qala, dan kata beliau, haza hadisun munkarun, hadis ini termasuk hadis munkar, kategori hadis yang dhaif. Jadi ada dua hadis secara tegas menyatakan di lapang, kemudian juga wanita dikerahkan ke luar rumahnya untuk mengikuti ke lapang sholat Id. Sementara ada penjelasan dalam kondisi hujan, Nabi mencontohkan di masjid, tetapi hadisnya dhaif. Meskipun pada akhirnya kalau lihat dari beberapa pendapat ulama, kalau memang kondisi hujan boleh saja sholat Id dilaksanakan di lapang. Tetapi sepanjang memungkinkan bisa dilaksanakan di lapang, maka di lapang lebih utama. Tetapi di sisi lain, saya persilahkan kepada mahasiswa yang sebagai tugas, silakan dicari perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang lebih utama mana sholat Id di masjid, terutama masjid besar, dibandingkan dengan di lapangan, walaupun tidak ada hujan. Mungkin kalau hujan jelas alasan bisa di masjid, tapi kalau tidak ada hujan, afdal mana masjidnya besar dibandingkan dengan di lapang yang misalnya luasnya di bawah masjid. Silahkan itu bisa dikerjakan. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.